Ayo, ayo di sana, ayo. Itu bagus, dia tidak senang. Fondasi masyarakat Rusia sedang retak hari ini, dan Putin terpaksa bersembunyi di balik kebohongan berusia 400 tahun. Keruntuhan ekonomi Rusia sekarang menjadi tak terbantahkan. 6 wilayah Rusia berada di ambang keruntuhan anggaran. Kota-kota secara harfiah tenggelam dalam limbah manusia. Dan Rusia tidak punya uang untuk memperbaiki ini karena 40% dari anggaran federal digunakan untuk operasi militer khusus. Kini, memperparah situasi, Uni Eropa mengeluarkan paket sanksi ke-19. Sekarang, Uni Eropa telah melarang impor liquefied natural gas dan ekspor toilet. Saya tidak bercanda. Satu-satunya pembelaan Putin terhadap semua ini adalah mitos Tsar baik, boyar jahat. Semua kebaikan di Rusia dianggap hasil perbuatannya. Sedangkan kegagalan sistematis disalahkan pada politisi korup di bawahnya. Kebohongan inilah yang terus-menerus diputar di televisi Rusia. Sebenarnya negara kita lemah. Negara kita sebenarnya lemah dan memang dibuat untuk tetap lemah. Norma ini dibentuk pada 1990-an sehingga oligarki atau individu bisa mempengaruhi jalannya negara. Tentu saja ada negara yang lemah ini sekarang perlu diperkuat dengan cara tertentu. Tidak perlu menunggu sampai perang berakhir. Bukan negara yang lemah, tapi konstruksi yang lemah. Itu adalah arsitekturnya sendiri. Dengan sendirinya. Kita memiliki kekuasaan presiden yang kuat. Itu yang ingin saya sampaikan. Sudah jelas apa yang sedang kita bicarakan. Negara tempat kekuasaan ini berdiri, struktur ini, dasar ini, semuanya lemah. Saat banyak perintah presiden diabaikan, karena pejabat merasa lebih mudah tidak bertindak meski tahu risikonya, seperti di kilang minyak dan lainnya. Negara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki mekanisme untuk memaksa pejabat ini melakukan sesuatu. Tidak ada cara mengambil atau memaksa pejabat ini. Bahkan lebih menakutkan. Bahkan lebih menakutkan dari itu. Di tahun 1990-an, kami membangunnya hingga muncul celah ketidakbertanggungjawaban karena memang tidak ada yang bertanggung jawab. Kita mengira ke kementerian mengelola sektor sesuai namanya, padahal tidak begitu. Bidang-bidang yang mereka akui, tapi sebenarnya jauh dari kenyataan. Politisi Rusia sebaiknya berhati-hati, karena televisi Kremlin mendapatkan poin-poin pembicaraan mereka langsung dari Kremlin. Saat ini, Putin hanya menyalahkan politisi. Sebentar lagi dia akan mulai menghukum semua orang atas kegagalannya. Kamu lihat situasi di Rusia semakin buruk sampai-sampai propaganda negara pun tidak bisa menghindarinya. Mereka harus membicarakannya karena isu itu tersebar luas, sehingga perlu mengorbankan seseorang sebagai kambing hitam di depan publik. Itu tidak akan menjadi Putin. Lihatlah apa yang dikatakan media pemerintah tentang ekonomi Rusia. Web juga menerbitkan hasil survei baru yang menunjukkan perubahan yang nyata dalam suasana hati dan harapan publik Rusia. Berikut adalah rincian lebih lanjut dari survei tersebut. Surat kabar tersebut mengatakan bahwa saat ini, kurang dari sepertiga warga Rusia, yaitu 27%, memiliki harapan bahwa kehidupan di negara itu akan menjadi lebih baik dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Sekarang, pada bulan April lalu, angka tersebut adalah 39%. Perdagangan dan hari Santa juga menyoroti ekonomi. Berita ini ada di halaman depan. Permintaan produk susu menurun, terutama untuk margarin dan mentega. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga yang signifikan akibat inflasi dan tekanan biaya. Dan besaran anggaran federal 2026 telah lolos pembacaan pertama di Parlemen Rusia di Duma. Pajak pertambahan nilai naik dari 20% ke 22%. Dan lihatlah angka-angka ini. Jadi pengeluaran pertahanan nasional menyumbang 29% dari total pengeluaran federal dalam anggaran baru. Pengeluaran keamanan nasional 9% dari total pengeluaran federal. Itu dari 38% dari pengeluaran dalam anggaran baru digunakan untuk pertahanan dan keamanan. 63% warga Rusia tidak puas. Pembersihan besar-besaran akan segera datang, mungkin bahkan pembersihan besar 20. Sekarang, ini hanya topik yang dibahas media pemerintah. Tapi jika kita menggali sedikit lebih dalam tentang apa yang tidak diberitakan oleh media, kita akan menemukan bahwa situasinya benar-benar genting.
6 wilayah Rusia telah kehabisan cadangan dan hampir mengalami kehancuran anggaran. Ketika saya bilang mereka berada di ambang kehancuran, saya benar-benar serius. Ini bukan sekadar umpan klik. 6 wilayah ini hanya punya kurang dari 1% anggaran tahunan di bank, sehingga hanya dapat menutupi 2-3 hari pengeluaran sebelum kehabisan dana. Krisis anggaran ini memicu pemotongan pengeluaran dan membuat jalan di beberapa kota tampak tidak terawat. Sebuah kota di Rusia tenggelam dalam limbah manusia akibat kegagalan sistem pembuangan. Sistem itu usang dan belum diganti atau diperbaiki karena kekurangan dana. Saya ingin mengingatkan, 40% anggaran federal Rusia digunakan untuk membunuh orang Ukraina di Ukraina. Sementara itu, inilah kondisi kota-kota di Rusia. Tidak ada simbolisme yang lebih baik tentang buruknya cara Putin memimpin negara ini. Melihat hal seperti itu, Anda sadar pemerintah harus bertindak. Tapi masalahnya, mereka sudah beberapa kali menaikkan pajak, jadi sekarang mereka benar-benar memohon uang. Wakil Menteri Keuangan meminta warga Rusia meminjamkan tabungan ke pemerintah. Situasi seperti inilah yang membuat Putin sudah mulai membangun narasi bahwa semua hal yang terjadi di Rusia itu bukan salah dia. Semua ini karena orang-orang di bawahnya yang korup dan tidak mendengarkannya. Itu karena kamu melihat masalah dari luar. Putin boleh menyalahkan NATO atau Ukraina, tapi masalah internal tak bisa ia tuduhkan pada musuh asing. Jadi dia harus memberi orang Rusia sosok yang bisa dibenci. Sudah pasti bukan dirinya sendiri. Dia akan memberikan mereka politisi lain. Dan kamu lihat, dia sangat pandai menciptakan cerita cermin palsu ini, di mana orang-orang memperhatikan hal lain, dan itu membuat dia terlihat baik. Lihat ini sebagai contoh bagaimana dia berbohong menggunakan statistik. Sebelum lanjut, saya ingatkan, 168 cm. Biro Statistik Rusia membuat gambaran tentang rata-rata orang Rusia. Nah, usia rata-rata mereka adalah 41 tahun, memang begitu. Apa itu yang sudah sering pada saat itu saya? Kamu tahu apa itu? Tinggi badan mereka. Tinggi rata-rata pria di Rusia 5 kaki 4 inci, sedangkan wanita 5 kaki 3 inci. Rata-rata pria di Rusia berbobot 74 kg dan wanita 67 kg. Saya pun berpikir, apa ini? Kenapa kita berperang dengan orang kerdil? Ini tidak masuk akal. Kenapa 5 kaki 4 inci? Saya memeriksa statistik Ukraina terkait topik ini. Bagaimana di sana? Semuanya baik-baik saja. Tinggi rata-rata pria di Ukraina adalah 5 kaki 9 inci dan tinggi rata-rata wanita adalah 5 kaki 5 inci. Pria rata-rata memiliki berat 80 kg cukup besar seperti prajurit epik Ukraina. Tapi di sana tingginya 5 kaki 4 inci. Kenapa di Rusia rata-ratanya juga 5 kaki 4 inci? Saya pun sadar semua statistik di Rusia itu bohong. Lalu, untuk siapa statistik itu berbohong? Mereka berbohong untuk menyenangkan pihak berwenang, agar pihak berwenang senang. Jadi pihak berwenang berkata, ya, rakyat seperti itu cocok untuk kami. Rostat memutuskan menggambarkan tinggi rata-rata orang Rusia memakai Putin sebagai model. Agar Putin yang tinggi 5 kaki 3 inci tidak tampak seperti kurcaci di antara rakyatnya dan terlihat seperti orang Rusia rata-rata. Lihat rata-rata rakyat kecilku tingginya 5 kaki 4 inci. Tapi jangan remehkan aku juga 5 kaki 3 inci. Kandidat Medvedev dengan tinggi badan 5 kaki 1 inci benar-benar bisa dikira sebagai seorang wanita. 5 kaki 3 inci adalah tinggi rata-rata wanita Rusia. Aku akhirnya merasa damai. Pantai-pantai itu berbohong, bahkan tentang hal-hal seperti ini. Dan bahkan tentang ini pun mereka berbohong. Namun, sayangnya baginya, dinding mulai menutup dan berbohong soal tingginya tak akan menyelamatkannya dari yang akan terjadi. Karena itu, Uni Eropa bersama Amerika Serikat baru mengumumkan paket sanksi baru. Dan mereka menargetkan setiap hal kecil yang digunakan oleh Putin, termasuk toiletnya. Ini adalah paket ke-19 dan paket ini melarang impor liquefied natural gas ke negara-negara Uni Eropa. Paket ini juga mencakup larangan total terhadap semua layanan kripto untuk warga negara Rusia, serta pembatasan lebih lanjut terhadap perjalanan diplomat Rusia. Selain itu, paket ini juga mencakup 117 kapal dari armada bayangan Rusia. Paket ini juga menyasar bank di Kazakhstan, Belarus, dan perusahaan Tiongkok karena membantu perusahaan Rusia menghindari sanksi.
Sekarang mereka bernasib sama. Ini bagus, tapi ada satu detail lucu di sini. Detail ini bukan yang saya perhatikan, melainkan ditemukan oleh Badan Negara Rusia, Telegraph Agency of the Soviet Union. Uni Eropa juga melarang pasokan toilet, bidet, dan perlengkapan pipa ledeng lainnya ke Federasi Rusia. Uni Eropa tidak memberikan alasan apapun untuk larangan ini. Dan jelas, orang Rusia sangat marah tentang hal ini. Dan setelah mencari-cari sebentar, saya rasa saya tahu kenapa mereka begitu marah. Lihat, di luar Moskwa dan Sankt Petersburg, beginilah tampilan toilet di Rusia. Halo, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian pemandian kami. Ayo ikut. Halo semua, saya akan tunjukkan rumah mandi kami. Mari masuk, ini ruang cuci. Kami punya rumah mandi kecil di sini. Kalian juga bisa mencuci barang-barang di sini. Kalian juga bisa masuk dari jalan dan mencuci tangan. Jadi di sini semuanya ada di sini, ada meja dan rak. Kalian bahkan bisa tinggal di rumah mandi ini. Semua yang kalian butuhkan ada di sini. Kita mandi di sini. Air mengalir ke sana. Tempat ini sudah aku bersihkan. Sekarang sangat bersih. Itulah kenapa menurutku ini adalah rumah mandi yang hebat. Aku membangunnya sendiri dengan tanganku. Beginilah bersihnya di rumah mandi. Makanya menurutku ini benar-benar rumah mandi yang luar biasa. Aku merakit semua ini dengan tanganku sendiri. Izinkan saya mengingatkan, 2/3 warga Rusia di luar 2 kota besar belum punya saluran air di rumah. Rusia sebenarnya adalah Nigeria dengan senjata nuklir. Dalam situasi seperti ini, Anda mungkin mengira Universitas Rusia akan mengajarkan hal berharga bagi negara dan masa depan mahasiswanya. Yah, tidak juga. Di Moskwa, sebuah universitas besar menawarkan mata kuliah berjudul Cara Mengakali Sanksi Uni Eropa, yang dimulai oleh seorang profesor awal tahun ini. Nah, sekarang profesor itu sendiri justru dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Dia dilarang masuk negara manapun dan tak boleh bertransaksi dengan bisnis Eropa. Mungkin kursus berikutnya adalah tentang bagaimana dia secara pribadi dikenai sanksi oleh Uni Eropa. Negara yang mengeluarkan banyak uang untuk propaganda sebaiknya berdiskusi dengan para profesor mereka. Karena ketika cerita seperti ini muncul di media internasional, saya yakin itu tidak membuat Rusia terlihat baik di depan semua orang. Sekarang, mari bahas hal-hal yang memperburuk citra Rusia. Lihat rencana Rusia menghentikan drone yang merusak industri minyak mereka. Rencana ini menggunakan balon aerostat dan menghubungkannya dengan jaring khusus. Dan kemudian, sistem ini seharusnya mengelilingi, seperti pabrik atau kilang, sehingga drone tidak bisa masuk. Sekarang memang terlihat lucu, tapi saya tidak menyalahkan mereka karena mereka harus mencoba sesuatu kan? Sepertinya Ukraina menghancurkan kilang hampir setiap hari, dan kamu tahu apa kata mereka, 1 kilang per hari bisa menjauhkan Putin. Bahkan baru 2 malam yang lalu kita melihat salah satu kilang terbesar di Rusia dihancurkan. Namun yang satu ini berjarak sekitar 1000 mil dari perbatasan Ukraina, hampir ke Siberia. Tetapi drone Ukraina tetap berhasil mencapainya. Ini akibatnya. Jika kamu tidak tahu yang terjadi, jangan khawatir. Kami punya seorang warga Rusia yang sangat sopan yang tinggal dekat dengan kejadian ini dan dia menceritakan semuanya. Ini sangat lucu, jadi tolong perhatikan baik-baik. Awan itu. Ya, di awan itu. Barusan di awan itu ada sesuatu seperti itu, seperti ledakan seperti itu. Seperti yang bisa Anda lihat, Rusia sedang terjepit dari kedua sisi, sanksi Ukraina alias. Serangan drone mengurangi kapasitas penyulingan sehingga mereka tak bisa memakai minyak mentah sendiri. Jika Anda punya minyak mentah tapi tak bisa memakainya, ekspor saja. Nah, sanksi dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris
sedang melukai kemampuan Rusia untuk mengekspor. Itu berarti Putin akan mulai merasakan tekanan. Tentu saja, itu tidak berarti dia akan menghentikan perang karena dia tak perlu khawatir soal makanan berikutnya. Orang Rusia biasa yang akan paling menderita. Karena itulah musuh utama Putin bukan Ukraina atau NATO, melainkan rakyat Rusia sendiri. Dan jika sejarah Rusia bisa dijadikan bukti, perang biasanya berhenti setelah pergantian rezim. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Kami targetkan 2 juta subscriber sebelum akhir tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.